Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penginputan nilai harian dan penginputan nilai akhir. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum menginput nilai harian, yaitu kita cek dulu bobot KKM harus terisi semua. Kalau masih nol, nanti mempengaruhi nilai akhir. Kalau sudah, kita langsung masuk ke input nilai harian. Yang pertama, input nilai harian. Nah, misalnya kelas 7 matematika, kita pilih kelasnya 7D. Nah, kita input. Nah, ini contoh beberapa yang diisikan oleh Bu Umi Farida. Nah, ini akunnya Bu Umi Farida. Ternyata teman-teman Bapak Ibu guru masih bertanya-tanya untuk deskripsi apakah muncul otomatis, apakah harus kita ganti. Nah, ini biar floor, biar jelas apakah kita harus mengganti deskripsi. Ternyata tadi kita sudah mencoba memasukkan satu persatu dengan percobaan nilai matematika kelas 7D satu siswa. Yang pertama, penilaian harian yang pertama ya, materi diisi 1, PH2 materi diisi 2, PH3 materi diisi 3, PH4 materi diisi 4. Nah, PH1 itu anak ulangan yang pertama itu 80. Terus ini yang prakteknya ya, tadi apa itu proyek ya, harus diisi. Ini harus diisi, portofolio ini harus diisi ya, disesuaikan siswanya ya, mengerjakan tugas apa disesuaikan. Nah, ternyata di PH kedua, penilaian harian kedua, bab yang kedua, anak mendapati kemerosotan. Di sini sengaja ditulis 60, tidak KKM, sengaja. Apakah nanti mempengaruhi deskripsi? Ya, nanti kita lihat. Nah, PH-nya juga yang ketiga mengalami kemerosotan 50. Nah, ini. PH4 bab 4 hanya 20. Semua diisi dengan kemunduran. Berarti di sini kita melihat ya, kalau sudah mengisi PH penilaian harian ya, ini nanti bisa muncul deskripsi otomatis ya. Jadi sebelum ke nilai akhir, setelah input nilai harian, nanti otomatis terisi deskripsinya. Kita lihat, kita cek. Ini sudah satu siswa, kita cek ke input akhir. Nah, apakah satu anak tadi muncul? Nah, deskripsinya kita lihat 7D. Nah, di sini ini integrasi antara nilai PH belum diisi nilai akhir. Ini karena memang kemunculan deskripsi setelah kita mengisi penilaian harian. Nah, satu anak sudah di rata-rata PH-nya segini 53 dari 80, 60, 50, 20 tadi. Nah, ternyata di deskripsi muncul memiliki kemampuan yang baik dalam satu. Nah, satu ini tadi bab yang diketik di PH1. Memang yang PH1 nilainya 80. Jadi di sini di keterangannya otomatis predikannya sudah baik yang dimunculkan. Ada keterangan lagi, namun perlu peningkatan pada bab yang ini, bab 4. Nah, ini yang bab 4 dimunculkan karena bab 4 tadi nilainya 20. Nah, ini pastinya kita jarang menjumpai ini karena kita mengisinya kebanyakan kan sudah KKM ya. Jadi yang dimunculkan pastinya baik ya, yang baik-baik. Nah, makanya untuk praktek, proyek, portofolio itu
ada beberapa anak yang memang mengerjakan baik, keterampilannya baik, itu tetap dimunculkan saja ya. Terus di deskripsi yang keterampilan, nah ini munculnya di sini yang keterampilan. Tadi ini yang harian karena ini pengetahuan ya. Kalau ini yang keterampilan deskripsinya sangat terampil dalam satu. Nah satu ini bab satu tadi. Satu karena isinya 80, 80, 80, 80, dia isinya sangat terampil. Karena di kurikulum K13 Bu ya, itu yang dimunculkan ya, itu yang kelihatan menonjol atau yang terbaik. Jadi kita sepakati seperti itu Bapak Ibu, supaya kemarin yang sudah menyepakati diubah dari sini manual, tidak usah diubah. Karena kalau sudah PH sudah terisi semua ya, PH sama praktek-praktek itu harus terisi semua. Nah, Bapak Ibu otomatis kalau pergi ke nilai akhir akan muncul ya. Yang penting ini jangan lupa Bapak Ibu harus mengisi PH 1, proyek, portofolio dan praktek, itu yang harus diisi lengkap ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.